Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami, kelompok 9, akan menjelaskan sebuah program C++ yang kami buat, yaitu game sederhana tebak angka dengan fitur History Score. Program ini bukan hanya sekedar menebak angka, tetapi di dalamnya kami menerapkan beberapa konsep yang sudah kami pelajari sebelumnya dalam pemrograman C++ seperti struct, array dinamis, fungsi rekursif percabangan, sorting, sampai penggunaan pointer untuk mereset data. Jadi melalui proyek kali ini, kami ingin menunjukkan bagaimana konsep-konsep dasar tersebut bisa digabungkan menjadi satu program yang interaktif, punya alur permainan, dan dapat menyimpan histori performa setiap pemainnya. Nah, di penjelasan berikut saya akan membahas mulai dari struktur data pemain, cara kerja menu, pemilihan level, proses perhitungan skor, dan lain-lain hingga akhir. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan header dari program-program yang kami gunakan yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, include IOStream, itu untuk menampilkan teks ke layar dan menerima input dari pengguna, seperti cout dan scene. Terus ada include vector, ini digunakan untuk membuat array dinamis, yaitu wadah yang ukurannya bisa bertambah otomatis. Lalu ada include string. Include string digunakan agar program bisa memakai tipe data string untuk nama pemain ataupun teks lainnya. Lalu include algorithm, berisi fungsi-fungsi pemrosesan data, salah satunya sort, yang dipakai untuk mengurutkan skor tertinggi. Lalu include ctime, dipakai untuk mengambil waktu. Saat ini kami menggunakan time zero yang digunakan sebagai seed untuk fungsi rand supaya angka random benar-benar acak. Lalu include limits, digunakan untuk mengatasi input error, misalnya saat penggunaan memasukkan huruf padahal diminta angka, memakai numeric underscore limits untuk membersihkan buffer input. Yang terakhir, include cst_delete, berisi fungsi-fungsi standar seperti len untuk membuat angka acak dan sran untuk mengatur seed randomnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Pila. Nah, setelah itu pada program ini terdapat struct. Nah, struct ini berfungsi buat menyimpan berbagai data. Dalam program ini, pemain merupakan variabel dari struct di mana dia memuat string yang variabelnya bernama skor level yang merupakan dia itu adalah int. Nah, di mana pemain itu memuat string A, dia itu masih kosong di sini, dan B dia dimulai dari 0 dan C dia dimulai dari 1. Nah, lanjut pada array of structure. Nah, vektor ini merupakan array di mana nanti pemain akan didefinisikan ke dalam array tersebut, dan history score nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, pada bagian ini terdapat void. Void ini sebenarnya merupakan fungsi yang dia itu akan digunakan setelahnya sih. Dia itu nggak bisa diotak-atik terlebih dahulu dikarenakan ya dia akan dideklarasikan setelahnya. Nah, pada program ini terdapat void berupa tampilan menu, void mulai game, void history permainan, void peringkat, dan void reset game. Dan void reset game ini merupakan pointer yang digunakan buat mereset sebuah program ini. Nah, pada fungsi ini terdapat fungsi rekursif, di mana didefinisikan sebagai int check input, dan di dalamnya ada berupa percobaan ke berapa, nilai minimalnya berapa, dan maksimalnya berapa. Nah, pada program ini kan kita bisa memasukkan nilai yang kita inputkan itu berapa. Apabila nilainya itu bersifat kurang dari min,
atau lebih dari max, maka dia akan menampilkan yang namanya cout input tidak valid. Dia itu akan kembali lagi ke fungsi awalnya. Yang nanti fungsi rekursif akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana sebenarnya fungsi rekursif itu oleh teman saya. Dan dia itu intinya akan kembali lagi ke fungsi awalnya di sini. Percobaan ke ini. Nanti suruh masukin nilainya. Nah, setelah itu ada string chat input string. Nah, di sini itu buat nentuin stringnya itu kosong apa enggak. Itulah kenapa pada ini ada yang namanya if input empty. Nah, apabila out ini begitu. Nah, apabila namanya itu kosong, dia itu akan kembali lagi ke sini. Dia itu harus menginputkan sebuah nama lagi agar programnya bisa berjalan ke setelahnya gitu. Lanjut, ini itu merupakan fungsi yang merupakan pilihan level di mana kita membagi 4 level. Yang pertama itu ada level mudah, level sedang, level sulit, dan level ekstrim. Nah, apabila kita memasukkan levelnya kurang dari 1 atau lebih dari 4, maka yang muncul adalah level tidak ada. Akan kembali lagi ke INT ini, pilihan level. Maka kita akan disuruh memilih level lagi dalam artian tersebut. Nah, setelah itu, setelah nama tersebut dimasukkan nih, masukkan nama. Apabila sebuah nama itu ini kosong yang seperti saya tadi sudah dijelaskan, dia kan akan dieksekusi di sini dulu nih. Kalau dia kosong, maka dia akan kembali lagi. Silakan masukkan nama lagi. Kalau dia nggak kosong, ya berarti lanjut untuk memilih sebuah level. Nah, di sini apabila level yang kita pilih 1, maka nilainya kita akan menebak dari 1 sampai 50 nih. Dengan max percobaan adalah 10. Dan untuk level 2, minimalnya kita akan menebak angka 1 sampai angka 100. Di mana percobaannya 12 dan seterusnya, sehingga pada level akhirnya nilai minimal kita akan menebak itu adalah 1 sampai 1000, di mana ada percobaannya itu sampai 20. Maksudnya ini tuh ya kayak level gitu, kayak easy, medium, hard, extreme gitu. Tapi dengan semakin tingginya level, maka max percobaannya juga akan meningkat gitu. Nah, di sini itu ada range. Nah, range itu sebenarnya berfungsi untuk mengacak sebuah angka. Nah, ini tuh penting banget karena program kita itu gimana sih sebuah angka itu akan acak secara terus menerus, nggak itu aja. Itulah kenapa kita membuat fungsi range, di mana dia itu akan mengacak sebuah angka tergantung nanti ya satu level yang kita pilih, maka dia itu ada di antara 1 sampai 50 begitu. Nah, setelah itu ini merupakan cout dari awalnya, merupakan tebak angka. Nah, ini merupakan percabangan permainan. Nah, dimana ketika percobaannya itu kurang dari max percobaan, maka dia itu akan bertambah. Makanya di sini dituliskan sebagai percobaan sampai dia mencapai nilai maxnya. Kalau udah mencapai nilai maxnya nih, mana? Ini bukan melebihi, lebih tepatnya dia sama seperti max percobaannya, dia akan melebihi batas percobaannya. Dan skor Anda akan sama dengan 0 karena sudah melewati batas percobaannya. Nah, namun apabila tebakan itu sesuai dan kurang dari maks percobaannya, dia itu akan memberikan kalian selamat dan skornya. Di sini tuh kita maks percobaan, banyaknya percobaan dikurangi, kita itu tadi mencoba berapa, lalu ditambah 1 dikalikan dengan 10. Begitu.
kalikan 10 maksudnya itu levelnya ya. Kalau yang tadi kan level isi berarti dikalikan 1, kalau level medium berarti kalikan 2 begitu. Nah, apabila itu tebakan, nah habis itu masuk ke arah tebakan. Nih kita tuh apabila tebakannya itu kurang dari angka rahasianya, seumpama nih angka rahasianya adalah 30, kita menebaknya 20, maka yang muncul adalah angka terlalu kecil. Intinya ini sebuah hint lah buat memudahkan kita untuk menebak angkanya itu angka berapa. Kalau kita nggak ada ini kan kita bakalan kesulitan nih. Ini yang benar berapa, kita harus menebak ini itu sampai ya banyak sekali mencapai maks percobaannya, yang artinya skornya akan sama dengan 0. Begitu. Nah, history score pushback ini sebenarnya buat menyimpan dalam memori, di mana setelah permainan diselesaikan dia akan muncul nih data-datanya seperti nama, skor, dan level. Nah, nama dan skor ini akan disimpan ke dalam history dalam fungsi ini. Fungsinya pushback seperti itu untuk menyimpan ke dalam historinya gitu. Di sini itu ada sebuah fungsi untuk menampilkan history pemain. Nah, di mana apabila kita mencari pemain yang tidak ada, maka yang muncul adalah ini, tidak ada history pemain. Dan apabila history ada, maka akan memunculkan yang namanya sebuah history pemain tersebut. Itu bisa didefinisikan sebagai berikut ini. History score dia ini kalau nggak salah merupakan fungsi sorter, sama yang setelahnya ini, yang peringkat ini, dia itu kan menggunakan fungsi sorter, yang artinya dia itu akan mengurutkan sebuah history dari nilai tertinggi dan terkecil. Begitu, nanti yang tertinggi jelas nomor 1, yang rendah nomor 2, yang lebih rendah lagi 3, seperti itu. Dan ya, pada program ini juga terdapat reset game, di mana dia itu ya berfungsi untuk mereset game, artinya dia tuh akan menghapus semua history pada game tersebut, sehingga dia itu merupakan fungsi pointer ya, lebih tepatnya biar memudahkan. Nah, ini tuh tampilan menu di mana nanti itu yang muncul akan seperti ini. Dia itu ada mulai game, lihat history permainan, lihat history berdasarkan skor tertinggi, dan reset game. Keluar, dan tergantung nanti kita memilih yang mana, maka akan masuk ke fungsi-fungsi kayak mulai game, history pemain, peringkat, reset game, begitu. Mungkin segitu penjelasan dari saya, karena run time ini sama halnya yang run, dia tidak begitu jauh. Dan tampilan menu yang artinya dia akan menampilkan tampilan menu itu yang ini, dia akan menampilkan ini, karena ya dia itu mendefinisikan tampilan menu itu dalam bentuk void seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang apa sih itu fungsi rekursif dan lain-lainnya oleh teman saya, Raffi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kapila atas penjelasan dari pemrogramannya. Di sini saya izin mengkoreksi bahwa di bagian sini itu bukanlah sorter, melainkan fungsi untuk mencari histori dari pemain. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat di coding ini. Yang pertama ada struct, di mana fungsinya untuk menyampaikan data pemain seperti skor, nama, dan jumlah tebakan. Lalu ada array yang digunakan untuk menyimpan banyak elemen dengan tipe data yang sama dalam suatu variabel. Lalu ada percabangan, yakni struktur kontrol yang memungkinkan untuk membuat sebuah keputusan dan memilih blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada fungsi rekursif, di mana fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah, memecah masalah kompleks menjadi sub-masalah yang kecil dalam beberapa kasus dasar. Lalu ada sorting, di mana proses ini menyusun elemen data ke dalam urutan logis, layaknya naik atau turun menggunakan algoritma. Lalu yang terakhir ada pointer,
yakni variabel untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain dan memungkinkan akses dan manipulasi data secara tidak langsung. Nah, berikutnya saya akan coba untuk run pemrograman ini dan menampilkan outputnya. Nah, pada output kita dilihat ada 5 poin, yakni ada memulai game, lihat histori permainan, lihat histori berdasarkan skor tertinggi, reset game, dan keluar. Di sini kita bisa memilih salah satu dari 5 poin ini. Nah, karena kita belum pernah main sama sekali di pemrograman yang ini, kita akan memilih poin pertama untuk memulai game yang akan kita mainkan. Kita klik 1 untuk memilih nomor 1. Nah, setelah kita mengklik nomor 1, kita akan disuruh mengisi nama kita untuk terdata dalam histori permainannya dan terdaftar dalam histori dengan skor tertingginya. Akan kita masukkan nama apapun. Nah, di sini kita diberi 4 level, yakni mudah, sedang, sulit, dan ekstrim. Pilihan level ini berdasarkan range dari angka yang akan kita pilih. Yang mudah itu dari 1 sampai 50, yang sedang berada di 1 sampai 100, yang sulit berada di 1 sampai 200, dan yang ekstrim berada di 1 sampai 1000. Sini kita coba yang level sedang saja, level 2. Nah, di sini kita di welcome sama pemrogramannya. Nah, kita disuruh mencoba untuk mencari dan memikirkan angka yang ada di 1 sampai 100. Kita coba di angka tengah-tengah dulu. Supaya kita tahu dia ini akan menjadi angka 50 ini, yakni angka tengah dari 100, itu bisa jadi itu terlalu besar atau terlalu kecil. Atau maksudnya angka lebih besar dari angka yang kita cari atau lebih kecil dari angka yang kita cari. Nah, di sini angka terlalu besar. Berarti angka 50 ini angkanya itu lebih besar dibanding angka yang harusnya kita ketahui. Berarti dia itu berada di bawah 50. Kita coba setengahnya lagi supaya lebih memudahkan. Wah, dalam 2 percobaan. Cepat juga. Nah, kita ketemu dengan 2 percobaan, dan di sini hasil skor yang kita dapatkan akan tersimpan di history. Nah, ini langsung langsung bisa kita pilih lagi. Ada 4 pilihan. Kita coba dilihat di history permainan. Kita klik 2. Nah, di sini terdata nama dari pemain. Jika kita memainkan lagi dan memiliki skor yang lebih rendah, maka dia itu akan menjadi di nomor 2. Maksudnya ada di nomor 2 di nomor 3 ini. Nah, di sini itu histori permainan itu maksudnya adalah siapa saja yang telah memainkan game ini dan berapa skor yang dia dapatkan di level berapa. Kita coba di level 3. Nah, peringkat ini akan mungkin itu belum terlihat peringkatnya ya. Tapi dia itu akan semakin tinggi nomor yang dia dapatkan. Maksudnya semakin rendah 1 2 3, semakin ke 1, maka dia itu akan menjadi skor yang tertinggi. Dia berdasarkan skornya. Nah, di sini kita bisa coba ulang untuk melihat di menu keempat ini. Misalkan kita mulai game lagi, ke nama di ekstrim. Nah, kita coba saja angka apapun, 500, 200. Nah, kita coba
kita coba angka apapun. 100. Oh, tidak valid. Oh, no, sorry. 100, 10, 50, 70, 40. Oh, dan di sini seasonnya akan selesai. Kenapa selesai? Kembali lagi. Jadi kita coba untuk sekarang kita coba untuk poin nomor 4, dimana itu adalah reset game. Maka history percobaan yang telah kita lakukan itu akan direset. Kita coba lihat history permainan. Maka tidak ada history pemain, walaupun saya sudah memainkan di ini, karena dia sudah terreset. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang saya akan alihkan ke Dogma. Terima kasih. Dogma. Ini. Oke. Bentar ya. Baik, sampai di sini penjelasan kami mengenai program game tebak angka yang kami bangun menggunakan bahasa C++. Melalui program ini, kita sudah melihat bagaimana konsep-konsep dasar yang sudah kita pelajari di kelas seperti struct, vektor, percabangan, fungsi rekursif, sorting, hingga pointer bisa digabungkan menjadi satu aplikasi kecil yang interaktif dan memiliki alur permainan yang jelas. Harapan kami, program sederhana ini dapat menjadi contoh bahwa logika yang terlihat rumit sebenarnya bisa kita bangun secara bertahap selama kita memahami fungsi dari tiap bagian codingnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami sangat terbuka. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.